Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fitria dengan NIM 206510662 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan taksis, kalkulasi biaya relevan, model penggunaan sumber daya, aktivitas, dan penetapan harga. Pasti ini nggak bisa dianu, Put. Kenapa sih? Nah, Ulang lagi. so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fitria dengan NIM 206510662 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan taksis dalam kalkulasi biaya relevan, model penggunaan sumber daya, aktivitas, dan penetapan harga. Selanjutnya, pengambilan keputusan taksis. Pengambilan keputusan taksis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat terlihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Jadi, beberapa keputusan taksis cenderung bersifat jangka pendek, namun harus diperhatikan bahwa keputusan jangka pendek seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Selanjutnya ada contoh langkah 1, identifikasi masalah, meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Langkah kedua, alternatif yang ada. Yang pertama, membangun fasilitas baru. Yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar. Ketiga, menyewa fasilitas tambahan. Keempat, menyewa ruang untuk gudang. Dan yang kelima, membeli tangkai dan packing secara eksternal, mengosongkan ruangan yang diperlukan. Langkah ketiga, identifikasi biaya dan manfaat, yaitu biaya produksi variabel, sewa gudang. Alternatif kelima, harga beli. Alternatif keempat, yaitu hitunglah total biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif yang layak. Perbandingan biayanya 25. Dan langkah kelima, nilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama, kualitas pemasok eksternal. Yang kedua, kendalian pemasok eksternal. Dan yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, hubungan ketenaga kerjaan dan citra masyarakat. Dan langkah keenam, membuat keputusan, yaitu terus memproduksi tangkai dan packing secara internal menyewa gudang. Selanjutnya di sini kalkulasi biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Karena itu, hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun, untuk menjadi biaya relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat tenaga kerja langsung, hasil biaya produksinya totalnya $287. Setelah itu, biaya tidak memproduksinya hasilnya $137. Dan yang terakhir biaya diferensialnya $150.000. Dan selanjutnya relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Kebanyakan keputusan taktis membutuhkan analisis yang lebih rumit, khususnya dibutuhkan pertimbangan yang lebih ekstensif mengenai perilaku biaya. Kalkulasi biaya relevan pada awalnya menekankan pentingnya biaya variabel versus biaya tetap. Ketika penilaian relevansi harus dipertimbangkan adalah perubahan penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas. Apabila perubahan permintaan dan penawaran sumber daya di antara alternatif menciptakan perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, maka perubahan belanja sumber daya merupakan biaya relevan. Menggunakan model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya. Yang pertama, sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan dibutuhkan. Yang kedua, sumber daya yang diperoleh di muka periode tunggal atau jangka pendek. Dan yang ketiga, sumber daya yang diperoleh di muka kapasitas pelayanan
multi-periode. Selanjutnya bisa dilihat ini adalah contoh aplikasi biaya relevan. Dan yang selanjutnya penetapan harga merupakan salah satu keputusan tersulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan harga. Ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai rancangan dan variasi dalam penetapan harga, di antaranya harga didasarkan pada biaya total ditambah laba dan harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Markup merupakan perbedaan antara harga jual dan biaya produksi atau pembelian yang kemudian dihitung sebagai persentase dari biaya tersebut. Dengan menggunakan markup yang tepat, perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjaga bisnis tetap berjalan dan berkembang. Sekian ya presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.